Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue mau ngobrolin tentang quote yang keren dari seorang filsuf gokil Yunani kuno. Namanya adalah Aristoteles. Quote-nya adalah semua orang jenius punya watak melankolis. Apa sih artinya? Bener nggak semua orang jenius itu melankolis? Dan gimana sih ciri-ciri orang melankolis itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Hal yang terpenting yang harus kita ketahui adalah apa sih watak melankolis itu? Jadi menurut Personality Plus, sebuah buku yang ngomongin tentang 4 tipe kepribadian manusia, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Watak melankolis adalah watak yang pendiam. Dia akan suka mikir dan pesimis. Orang melankolis itu biasanya dalam banget dan penuh pikiran. Dia itu akan mempunyai watak yang analitis, kemudian serius dan rajin, cenderung jenius, berbakat dan kreatif, artistik atau musikal. Nah, mereka juga suka sendirian dan ngerasain perasaannya sendiri, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat dong bahwa orang melankolis itu emang punya potensi buat jadi orang yang jenius. Mereka punya kemampuan buat ngerti sesuatu secara dalam dan lengkap, buat nemuin solusi yang logis dan efektif, buat bikin karya-karya yang cakep dan bermakna. Gak heran deh kalau semua banyak penulis, kemudian ada pelukis, musikus, dan ilmuwan yang berwatak melankolis. Aristoteles sendiri juga salah satunya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar sih orang-orang jenius itu mempunyai watak melankolis? Dan jawabannya tentu aja tidak, teman-teman. Ada juga orang jenius yang berwatak sanguinis, koleris, dan phlegmatis. Watak sanguinis adalah watak yang asik, suka ngerasain dan optimis. Orang sanguinis itu biasanya orang-orang yang ceria dan ramah. Dia akan suka nongkrong dan gaul, mudah nyaman dan menyenangkan. Mereka juga punya kemampuan buat ngomong dengan baik dan buat ngaruhin orang lain, buat lucu-lucuan dan ngasih inspirasi kepada orang lain. Contoh orang jenius yang berwatak sanguinis itu salah satunya adalah Leonardo da Vinci. Dan watak yang selanjutnya itu ada watak koleris. Nah, watak koleris ini apa sih? Watak koleris adalah watak yang mantap, suka mikir dan optimis. Orang koleris itu biasanya dia pede dan mandiri, suka megang kendali dan ambil keputusan, aktif dan produktif. Mereka juga punya kemampuan buat ngatur dan ngejalanin sesuatu dengan efisien, buat nyelesain masalah dengan cepat, buat berani ambil resiko dan tantangan. Lalu siapa contohnya? Nah, contohnya orang jenius yang berwatak koleris itu adalah Napoleon Bonaparte. Lalu watak yang terakhir adalah watak phlegmatis. Watak phlegmatis ini bisa kita anggap sebagai watak yang memiliki sikap santuy, suka ngerasain dan pesimis. Orang phlegmatis itu biasanya tenang dan sabar. Dia itu tidak suka dengan hal-hal keributan. Dia itu sukanya dengan damai, kemudian harmoni, setia, dan bisa diandelin. Mereka juga punya kemampuan buat kerjasama dengan baik sama orang lain, buat dengerin dan ngerti perasaan orang lain, bersikap netral, lalu dia juga dapat bersikap objektif. Nah, untuk contoh orang jenius yang berwatak phlegmatis ini bisa kita ketahui adalah Albert Einstein. Jadi kesimpulannya apa dari keempat watak tersebut? Ya bisa kita simpulkan bahwa nggak semua orang jenius itu melankolis, teman-teman. Walaupun watak melankolis itu emang punya kecenderungan buat jadi jenius karena sifat-sifatnya yang mendukung tentang hal itu. Tapi setiap watak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Orang melankolis juga punya sisi negatifnya. Nah, apa aja sih sisi negatifnya? Salah satunya adalah gampang depresi dan cemas. Kemudian susah nongkrong dan kerjasama. Dia juga perfeksionis dan kritis. Jadi kita nggak bisa mengukur nih kejeniusan seseorang cuma dari wataknya aja. Ternyata kita harus melihat faktor-faktor lainnya seperti bakat, kemudian minat, pendidikan, lingkungan, dan motivasi.
Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari gue tentang quote semua orang jenius punya watak melankolis dari Aristoteles. Nah, semoga bermanfaat dan nambah ilmu kalian ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya saran atau pertanyaan tentang topik lain yang pengen gue bahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.